Halo Om Freddy. Halo, Halo ah, Om, Om Samir. Sibuk? iya nih. Sibuk meeting sama investor dan 2 minggu lagi udah di Makassar sampai akhir tahun Om Sari di Makassar. Ya ini refresh ya definisi sustainable dan renewable energy. Kemudian Portugal yang punya target 2040 sudah renewable semua. Kemudian nah sepintas teknologi ini bisnis yang rel kereta dimanfaatin pasang panel surya, kemudian yang langkah manusia bisa memutar dinamo-dinamo kecil dipasang di mall, di MRT station, dan itu juga jadi pembangkit yang sustainable banget. Oil case ya kita menghadapi tantangan salah di energi soal biodiesel sama di nikel juga kita tantangannya di Uni Eropa dengan berbagai alasan mereka bilang lo ngerusak hutan segala macam di COP28 kan ada ceritanya. Kita hubungin sama cerita Bali itu kan. Dosa lama itu disuruh benerin. Jadi lahan-lahan yang dulu asalnya dari membakar hutan, boleh 1 kali panen, habis itu harus kembali lagi jadi rainforest lagi. Itulah kita didesak. Jadi dan sekarang masih di ban nih, tapi kita malah rutin nggak waktu sebelum dilantik Pak Prabowo keliling dan di Prancis dia terang-terangan dia bilang sampai udah bisa bikin premium bukan biodiesel lagi. Sekarang katanya, tapi saya belum gali lebih jauh, palm oil bisa sampai premium, bukan hanya biodiesel. Malah kuar-kuar di Eropa si Pak Prabowo. Makasih lo gak beli palm oil gue lagi, lo ban, lo boykot, tapi kita menjadiin bensin, kita pakai sendiri. In ASEAN, lumayan sih kita berangkat dari power grid ini inisiatif ini tahun 2010-2012 ya, grid connectivity. Jadi yang paling banyak memanfaatkannya kebanyakan Thailand ya kalau kita lihat sumber-sumber energi dia, tenaga air, tenaga macam-macam, dia salurin sampai ke Singapura. Singapura ini negara yang butuh daya gede dan dia nggak punya energi, jadi dia sangat tergantung. Kita udah mulai, jadi dari Kepri dan dari sebagian Sumatera, jangka panjang rencananya kita punya kapasitas PLTA yang gede di ini Malaysia nih. Malaysia udah supply. Malaysia supply ke negaranya sendiri, Malaysia Timur ya. Tapi kita di sini di sekitar IKN itu pusat kayak Rawang tuh loh, yang semua area industrinya itu supply-nya dari hydropower dan hydropowernya itu gede sehingga kelebihannya rencana kita mau ekspor juga ke Singapura. Sekarang ini baru dari Kepri. Dari Kepri kita panel surya. Dari panel surya kita udah ekspor ke Singapura. Nah, yang jangka panjang kalau hydropowernya ini 2027 baru jadi, kita mau ekspor juga ke Singapura dari hydropower di sekitar area industri di pinggirannya IKN. Itu katanya yang saya sempat ikuti. Nah ini bikin acara gitu ya. Indonesia akan mengekspor listrik ke Singapura sebesar 3,4 gigawatt yang berasal dari pembangkit berbasis energi baru terbarukan. Kerjasama kedua negara ditandai dengan penandatanganan an MOU Announcement on Cross-Border Electricity Interconnection yang dilakukan dalam acara Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta. Nilai proyek ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura sebesar 3,4 gigawatt itu mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau besar 308 triliun rupiah. And we build our own solar panel industry. But at the same time, we have also our largest green industrial area in North Kalimantan with hydropower. We are going to under construction right now, like 9 gigawatt of hydropower. 9 gigawatt di itu. Nah, tapi itu belum selesai dan yang sekarang yang udah 3,4 gigawatt itu panel surya dari Kepulauan Riau. Dari saya, bagaimana pemanfaatannya itu bisa dimaksimalkan dan
Tentunya bagaimana pengelolaan sampahnya nanti ke depannya. Ya. Kalau di Cina kan sudah mulai atau sudah berjalan tuh kan renewable energy solar cell. Jadi dia solar cell yang rusak-rusak itu udah mulai ada pengolahannya. Nah, kita kan baru jalan. Nah, nanti ke depannya itu jangan sampai nanti sampah-sampah bekas renewable energy ini nggak bisa diatasi dengan tambahan sampah-sampah dari sini sama sampah yang lainnya. Solar panel itu berapa tahun sih umur pemakaiannya? Artinya berapa tahun? Yang saya tahu itu kan 30 tahun, ada yang ngasih garansi 30 tahun. Oh, jadi 30 tahun. Tapi kan Jadi belum ada yang pakai sampai 30 tahun kan. Ini iya. kan baru berapa tahun. Jadi kita lihat aja, benar nggak 30 tahun. Dan belum kepikir. Saya udah 11 tahun nih pakai panel. Ya. Bagaimana maintenance-nya? Free maintenance, Om? So far belum, sejauh ini belum pernah di maintain tuh. Masih bagus-bagus aja. Yang berapa watt? Berapa watt? Untuk pemanas air. Ya, yang water heater udah banyak. Yang Water heater udah banyak. Udah ada di saudara saya udah pasang sih. Dia mengurangi konsumsi PLN. Jadi rumahnya misalnya kebutuhannya 12.000 watt. Dia kedukung sama solar panel yang dipasang di atap-atapnya itu bisa sampai 3.000 watt. Jadi dia bayar ke PLN-nya cuma 9.000. Jadi kebutuhan 12.000. Lampu sebagian saya sekarang pakai solar panel. Oke. Anyway, Om coba balik lagi ke yang pertama deh. Larinya adalah ke Pembangkit listrik. listrik gitu. Bagaimana beberapa negara itu kreatif memproduksi listrik tidak dari bahan baku bumi lagi gitu kan. Tidak dari fossil fuel. Ya, tidak dari fossil fuel lagi gitu. Mereka kreatif dengan cara-caranya gitu. Seperti di Swiss mereka menggunakan rel kereta api yang juga bisa menghasilkan listrik. Jepang dan Eropa mereka menggunakan bahkan langkah kaki gitu untuk menjadi sumber listrik gitu. Cara ini ngomongin soal listrik, kita masih ngomongin soal bensin dan solar gitu. Oil ini minimal dianggap renewable energy. Dia bukan sustainable, tapi renewable energy kalau untuk dia jadi biodiesel sama bisa jadi premium. Paling nggak bukan fossil fuel kan? Ya, kalau misalkan dalam konteks besarnya, ya betul. Tapi sebetulnya kita juga mungkin punya cara-cara sendiri untuk menghasilkan listrik. Seperti misalkan yang tadi disebutkan oleh Pak Luhut gitu. Menghasilkan listrik dengan hidro gitu, dengan kekuatan air. Karena kita adalah kekuatannya air gitu. Jadi suatu saat mungkin benar saja bahwa kita pernah bawain tayangan, kita pernah obrolin juga di tayangan kita sebelumnya ya, bahwa jangan-jangan kita tidak melalui proses yang listrik tapi langsung ke hidro. Dan itu sudah terbukti di Cina sudah ada kereta api berbahan hidro. Gitu. Oh, itu hidrogen. Ya kan? Ya, hidrogen. Kalau hidrogen itu teknologinya mesti import, jadi mesti yang menguasai Cina, Jepang, sama Jerman. Maksudnya tenaga hidrogen ya. Mobil hidrogen kita belum berkembang. Gas stationnya aja baru 1 dipasang. Tapi kalau kita bicara hydropower, tapi sumber daya kita banyak apa enggak? Hidrogen itu diproduksi sih Om, gasifikasi, proses gasifikasi, dan kita teknologinya masih import Om. Tapi kalau bicara hydropower PLTA, kita banyak. Jawa Bali ini mungkin sudah lebih dari... Oh, PLTA sih sudah lama dari Jatiluhur itu kan. Oh, banyak sekali dikembangin di sekitar Jogja juga ada. Jawa Bali ini mungkin sekarang lebih dari 50% itu dari PLTA. Jakarta yang masih batu baranya masih banyak. Bangkit listrik Jawa Bali. Iya. Dia mungkin sebagian besarnya menggunakan tenaga bukan batu bara. Power grid-nya udah terbangun, udah lama, dan central control-nya saya pernah lihat sendiri di Gandul. Itu central control-nya untuk switching Jawa Bali. Jadi kalau pembangkit ini di shutdown, yang gantikan di mana sama macam central control. Nah, tapi kebutuhannya kan gede nih.
Jawa Bali terutama Jawa. Jadi untuk kebutuhan sendiri aja udah pas lah ya, jadi tidak dicanangkan untuk ekspor. Yang canangkan dari ekspor tuh yang potensi adalah dari Sumatera sama dari Kalimantan sih. Dan itu power grid-nya udah terbangun. Kita bisa nebeng sama Malaysia Timur. Malaysia Timur udah punya power grid connectivity sama Malaysia Semenanjung. Kita bangun di sini sekitar IKN. Nah ini mungkin lewat Malaysia nih kayaknya. Nah ini kan wilayah kita nih. Ini yang disebut ya 9 megawatt PLTA sama tenaga surya kita punya potensi dan kita sudah bisa ekspor. Nah, kalau biodiesel sama premium dari palm oil itu ya minimal kita nggak pakai fossil fuel lagi. Bedanya kan kalau kita udah pakai panel surya atau PLTA kan sama sekali nggak ada emisi karbon. Kalau kita ngembangin bahan bakar dari palm oil, emisinya masih tetap menghasilkan emisi karbon, cuman kita tidak menyedot fossil fuel. Yang paling ideal di Indonesia sebetulnya kalau berdasarkan sumber daya alamnya gitu, itu angin banyak, air banyak, matahari banyak. Mestinya di situ ya yang dikembangkan gitu. Kalau palm oil kan seperti halnya tadi juga disampaikan sama Om Iwan gitu. Pernyataan-pernyataan pemerintah sendiri bahwa kita harus menghutankan kembali beberapa lahan perkebunan sawit gitu. Ya berapa lama bertahan ya kalau gitu. Ya kecuali kalau tidak kemudian penghutanan kembali itu dihentikan. Nah, penghutanan kembali itu terbatas pada yang dulu dikembangkannya pakai dibakar. Jadi yang dosa-dosa lama. Tapi yang dikembangkan yang udah masanya kita ikut RSPO, Sustainable Palm Oil, itu sih enggak. Itu bertahap. Jadi karena kan yang boleh dikembangkan ada areanya dan dia dikasih jangka lebih panjang. Berapa kali panen baru dihutankan. Bisa berapa kali panen, kemudian dikembangkan. Tapi kalau yang dosa lama yang dulu dikembangkan dibakar, itu cuma dikasih izin 1 kali panen. Habis 1 kali panen, lo mesti hutanin lagi. Gitu. Dan itu banyaknya di Sumatera. Mungkin hampir seluruh Sumatera itu karena dibakar. Karena untuk mempercepat penggundulan itu paling cepat ditebang terus dibakar. Sumatera ya? Yang lebih banyak kasus pembakaran itu lebih banyak Sumatera daripada di Kalimantan ya? Bisa jadi. Kalau Kalimantan, saya nggak ngalamin soalnya. Kalau di Sumatera saya ngalamin banget gitu. Bagaimana hutan dibakar dan saya menyaksikan sendiri gitu. Bagaimana saya kebagian asap dari pembakaran itu yang kemudian cuma berjarak pandang 1 meter, 1,5 meter naik mobil gitu. Ya, kalau yang diselidiki sama Harrison Ford sampai dia datengin menteri kehutanan yang dulu, itu sih Kalimantan case-nya. Kalimantan banyak banget kebakaran hutan yang diangkat sama si Harrison Ford. Atau mungkin berkenaan dengan yang isu orang hutan dibunuhin itu. Pembakaran hutan juga ya, korbannya salah satunya orang hutan, tapi pembakaran hutan intinya. Dan kalau saya belum pernah lihat yang di sekitar Samarinda Balikpapan, tapi yang di sekitar Palangkaraya saya lihat banget. Itu sepanjang sungai apa yang paling panjang yang kayak Amazonnya Indonesia itu di Palangkaraya. Sungainya itu di balik nggak ingat, apa? Lahan ini semua tuh. Yang nggak jauh dari situ juga ada penangkaran ini orang hutan segala macam. Jadi di balik itu kelapa sawit semua. Nah, itu persis suasananya kayak ini, kayak pokoknya setahu saya itu kan saya pegang mulai dari Riau sampai ke Jambi itu pembakaran hutan kalau menurut saya sih. Yang saya lihat itu sengaja dibakar gitu, ditebang kemudian dibakar gitu. Itu lebih cepat soalnya. Perjalanan ke Dumai itu termasuk ya. Perjalanan ke Dumai saya lihat kelapa sawit semua tuh. Ya, tapi itu kan memang ada jalur yang untuk pipa Pertamina ya. Itu kan terjaga juga itu. Jadi mungkin jauh dari situ. Tapi kalau ke arah yang
mau mendekati perbatasan Sumatera Utara dan Riau, nah itu udah kelapa sawit semua. Tapi kalau ke arah Dumai itu masih belum kelihatan Sama karena perjalanan, ada jalur pipa Pertamina itu. ya itu dihindari pembakarannya. Perjalanan ke Pematang Siantar itu juga, wah sepanjang itu kelapa. Ya itu kan sawit semua. Ya, kalau kita mendarat di Sumatera Utara lah, itu udah sawit semua gitu. Nah, kalau kalau kita mau mau menghutankan kembali berdasarkan dosa-dosa lama, dosa-dosa yang lalu ya banyak kali dosanya, banyak yang harus dihutankan gitu. Wong asalnya itu juga hutan gitu, bukan perkebunan sawit. Kita bergantung, saya nggak bisa bergantung banyak juga gitu sama kelapa sawit gitu. Kelapa sawit juga ada umurnya, kecuali kalau dia ada pembaharuan lagi. Pembaharuan ini harus membuka lahan baru, kan sama, Ya. itu nggak akan berhenti juga. Gitu. Makanya dia tidak Tapi kalau tergolong. menggunakan, kita manfaatkan alam seperti angin, air, dan sinar matahari, itu sudah lebih langgeng. Sudah pasti lebih langgeng karena pasti ada terus. Dan di kita itu agak unik dan agak punya kelebihan dibandingkan negara-negara lain. Kita di Khatulistiwa sinar mataharinya hampir 12 jam kita dapatkan.